Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sukacita sekali bisa menyapamu dimanapun juga kalian berada, apa kabar? Aku bernama Stella Jaya, akan membawakan renungan audio singkat yang berjudul Selingkuh. Ayatnya diambil dari Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sobatku semuanya sekalian, sebenarnya seperti kata ayat Alkitab kan bermain api gitu ya istilahnya. Tidak ada yang bisa membawa gelombang api, bulatan api gitu di dalam baju pasti akan terbakar gitu ya. Kata orang cepat lambat kalau orang selingkuh itu pasti akan ketahuan. Suatu hari ya, aku pernah dapat message Facebook itu dari cewek negro gitu fotonya pakai baju kuning hitam banget. Namanya tau gak di Facebooknya dia merit pakai bahasa Mandarin bilang-bilang Chin Aite artinya tuh yang dear gitu ya. Nah udah gitu aku juga mikir nih orang iseng-iseng apa gimana, aku langsung delete aja apa diblokir waktu itu ya. Gaya bahasanya yang merit itu tulis, gaya bahasanya sopan dan memikat. Panggilannya Chin Aite atau dear. Aku balas aja bilang, sorry I'm married so don't call me Chin Aite gitu. Sobat semuanya yang terkasih, iblis itu bekerja lewat banyak hal, lewat media-media, lagu sekuler juga, ataupun pergaulan yang salah. Makanya hati-hati dengan pergaulan kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, begitu kata Alkitab, ya kan? Aku pernah mimpinya itu susupan, namanya kan ada mimpi rekayasa, ada mimpi susupan, ada mimpi sisipan, ada mimpi buruk karena masalah makan. Nah itu tuh yang aku ngalamin banyak banget karena aku mimpi. Nah ini mimpinya yang salah nih, pernah tapi masih bisa aku sharingkan sini. Ada cowok dari luar negeri chatting di komputer gitu lewat internet ke aku. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia nanya-nanya tentang bahasa, soal imbuhan bahasa itu artinya apa, depannya apa, nih cocok nggak ke kata-kata gini gitu. Aku kan jawab-jawab aja biasa ya gitu kan, nggak bermaksud buruk apa-apa untuk selingkuh apa gitu, untuk terlibat cinta yang salah misalnya gitu ya. Terus udah gitu tiba-tiba ada sebuah makhluk seperti berwujud cair gitu nempel di aku. Kayak monster gitu tapi gak serem. Cuman kayak tokoh-tokoh yang di kartun-kartun gimana gitu ya. Kayaknya lengket cair ke depannya aku semua bawah gitu nempel lengket. Gak enak banget, takut aku. Dia berusaha nyerang-nyerang aku dengan anehnya gitu. Terus aku langsung dengan sebisanya aku ya, aku minta tolong ke guru yang ada di kelasnya itu. Terus nggak dapat tanggapan apa-apa. Aku udah berusaha teriak tapi ngomong gitu, tolong gitu, pakai bahasa Inggris aku ngomongnya. Karena itu kayak tempatnya kayak warnet gitu. Terus aku bilang, Jesus son of God. Pas aku bilang kayak gitu langsung terbangun akunya. Jadinya kalau aku udah bangun dari tidur mimpi buruk aku gitu, itu berarti aku diselamatkan gitu, rohnya aku. Ya itu ternyata mungkin roh persinahan apa-apa aku juga kurang tahu apa menyiratkan sesuatu ya dari gangguan godaan gitu ya. Sekedar sharing lagi, aku juga pernah mimpi seorang laki-laki ada dari masa lalu aku yang pernah aku kenal. Dia menyanjung aku dengan memuat foto-fotonya yang bagus, dibikin jurnal foto-fotonya supaya aku ingat dia. Nah itu maksud tersirat gitu kan, walaupun dia nggak bilang aku suka kamu, aku sayang sama kamu apa gimana ya, tapi dari jurnal buku-buku foto kayak gitu yang dia perlihatkan ke aku. Udah kayak gitu pas baru bangun ada roh GR, roh jahat gitu, yang roh jahat kan bentuknya macam-macam, tugasnya segala jenisnya macam-macam. Roh kudus juga ada macam-macam juga loh gitu. Nah udah gitu roh GR-nya bisa nyerang, bikin aku GR dengan flashback masa-masa lalu, kenangan-kenangan aku masa lalunya gimana. Nah itu kalau misalnya rasa GR bagi kita manusia tidak bisa menanggapinya dengan baik, itu masuk ke zona bahaya. Kalau misalnya kita bisa menanggapinya dengan tegas, menolak, taking halau rasa-rasa seperti itu dan mengalihkan pikiran, melatih diri, mengolah diri. Nah itu kerohanian kita bisa kuat dan tidak gampang keserang roh persinahan, roh GR dan sebagainya gitu.
Aku tahu mimpi itu bukan berasal dari Tuhan mungkin ya, atau mungkin juga mimpi tersirat yang Tuhan izinkan supaya aku tahu ya. Yang aku pelajari dari mimpi aku ya itu, yang jahat itu berusaha banget untuk cari celah. Karena peperangan rohani itu medannya sangat amat serius. Kalau misalnya kita lagi galau, perasaan terombang-ambing, atau lagi ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, atau masalah pelik maksudku ya. Itu kan kita jadi cenderung suka curhat cerita ke orang apa gimana. Nah itu kalau misalnya lagi minta saran apa gimana kan nggak boleh kebawa-bawa perasaan apa gimana gitu ya. Harus hati-hati dan kita pandai membatasi diri, tahu posisi kita di mana. Rasa suka pada orang lain selain pasangan kita itu tidak boleh digarisbawahi, tidak boleh. Bagaimanapun kesenangan dan kenikmatan yang ditawarkannya. Kalau misalnya ada orang udah terlibat cinta yang salah atau selingkuh gitu bukan dengan pasangan resminya ya. Perintah Tuhan dalam 10 perintah Allah itu kan jelas melarang jangan mengingini istri sama manusia. Nah itu ya akibatnya, konsekuensinya, hukumannya sangat amat berat. Pasti diketawain sama roh jahat tuh, nunjuk-nunjuk ya masa perintah Allah 10 perintah Allah aja nggak tahu. Apa misalnya ada bayangan gitu misalnya mau teriak-teriakan sayang-sayangan di neraka apa gimana gitu sama selingkuhannya itu ya. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita tidak boleh menduakan pasangan resmi kita. Tidak tahukah kita bahwa selingkuh itu kan yang dosa berzina itu termasuk ke 7 deadly sin atau dosa pokok yang terbilang mematikan. Akibatnya ada banyak. Kita tidak hanya melukai pasangan kita, tapi juga melukai hati Tuhan. Oh ya, hati-hati juga kalau kamu punya idola atau mantan pacar. Iblis juga suka bisa banyak cara kreatif untuk menyerang kekudusan manusia. Bukan hanya di dunia nyata, tapi ketika di alam roh atau ketika kita tidur apa gimana, bisa jadi itu iblisnya menyamar jadi tokoh-tokoh idola atau pribadi figur yang palsu. Nah dengan demikian kita harus lebih menjaga kekudusan tubuh jiwa roh kita, bukan hanya tubuh fisik kita, melainkan sampai roh yang terdalam dari yang kita punya ini ya. Jadi kalau sebelum tidur minta berdoa terus, minta perlindungan kepada Tuhan Yesus. Berprinsiplah bahwa kita tetap punya buah roh yaitu kesetiaan. Zaman sekarang di mana-mana orang ada pakai kuasa gelap itu, ilmu pelet segala gitu, hati-hati tuh ya. Kalau terlalu baik sama orang gimana juga ntar dikiranya kita suka sama dia bagaimana. Gak boleh salah ngomong, kasih simbol-simbol hati apa gimana ntar orang kegeeran main kuasa gelap gimana. Ini tuh maksudnya kita kan baik, maksudnya karena ungkapan rasa sukacita kita, senang kita apa gimana ya. Tapi orang lain otaknya jalan pikirannya beda. Jalan pikiran pola pikir orang beda-beda. Kalau kita salah-salah ngomong, salah-salah bersikap, salah-salah katakanlah salah-salah kasih simbol dikit aja gitu, itu bisa jadi masalah. Dan kalau udah kena masalah berkepanjangan yang sukar keluarnya seperti lingkaran setan. Ada satu pertanyaan status teman aku di medsos, dia bilang gini, kalau ada 2 pilihan cinta, terus kamu bingung pilih yang mana, pilihlah yang kedua, karena jika kamu benar-benar mencintai yang pertama, kamu tidak akan mencintai yang kedua. Guys, girls, dimanapun juga kalian berada, anak-anak yang baik, mempunyai prinsip yang baik dan juga berbeda. Kita jadikan prinsip kita ini berbeda dengan prinsip dunia, pengertian orang lain, apa quotes orang lain, atau jargon-jargon yang tidak sesuai dengan firman Allah jangan diikuti. Standar kita adalah standar yang baku, yaitu Alkitab firman Tuhan ya, selain ada tradisi dan magisterium ya kan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi intinya apa? Intinya ya jangan selingkuh walaupun hanya menikmati perasaan-perasaan GR yang tidak pada tempatnya. Nanti ini lengkap banget ya. Berikutnya Kakak Stella akan memberikan 10 tips ampuh untuk menghindari selingkuh. Itu nanti deh kayaknya ya, karena waktunya terbatas. Ntar takutnya kalian pada bosan ya dengerin renunganku. Ya ini sebenarnya renungan yang kalau kita udah tahu teorinya, tapi terkadang
perlu diingatkan aja gitu, ya kan? Dan sangat amat penting sekali untuk menghindari bahaya dosa yang satu ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan renungan aku. Tetap semangat dan semangat terus menjalani pekerjaan dan aktivitas kita di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.